Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami yakni tentang gaya berunding. Baik, untuk yang pertama saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama itu ada Ika Reskianti, Ismi Safira, Alia Rofifa, Gadis Nurul Insani, Putri Wulandari, saya sendiri Andi Putri, Dewi Fadila, dan Ahmad Rifai. Pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama itu ada pengertian tentang perundingan, yang kedua pengertian perundingan menurut para ahli, yang ketiga yaitu jenis-jenis perundingan, dan yang keempat yaitu gaya-gaya perundingan. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dari kelompok 3. Baiklah, saya akan memulai, yaitu menjelaskan tentang pengertian perundingan. Jadi perundingan adalah serangkaian bentuk pembahasan tentang sesuatu, musyawarah, perembukan yang artinya suatu tindakan atau satu proses saling bernegosiasi untuk meraih tujuan atau suatu kesepakatan yang dapat diterima bersama. Dalam perundingan dibutuhkan tindakan dua pihak atau lebih, baik yang nyata ataupun tidak, untuk saling berunding dan menyetujui. Dari definisi tersebut, maka merundingkan merupakan kata kerja dari perundingan. Artinya, aktivitas dilakukan untuk memperoleh kata mufakat atau kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Terus pengertian perundingan. Jadi perundingan merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan perbedaan. Artinya proses di mana kompromi atau kesepakatan dicapai dengan menghindari argumen dan perselisihan. Terus ada yang selanjutnya itu ada pengertian perundingan menurut para ahli. Jadi di sini ada beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang apa itu perundingan. Yang pertama itu ada Herb Cohen. Herb Cohen mengatakan bahwa perundingan adalah kegiatan yang menggabungkan pengetahuan dan kekuatan seseorang untuk menentukan perilaku pihak lain. Terus yang kedua itu ada Robbins. Dalam ilmu ekonomi, perundingan dapat diartikan sebagai proses antara dua pihak atau lebih untuk menyepakati nilai tukar barang dan jasa. Terus yang ketiga itu ada Bill Scott. Bill Scott mengatakan bahwa perundingan ialah suatu pertemuan antara satu pihak dan pihak lainnya. Terus yang keempat itu ada menurut KBBI. Jadi menurut KBBI, perundingan artinya bercakap-cakap, membicarakan sesuatu, berembuk satu sama lain, atau bermusyawarah. Mungkin sekian materi dari saya. Materi yang selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Safira. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perundingan. Jenis-jenis perundingan terbagi menjadi 3, yaitu posisional, prinsipil, dan situasional. Posisional. Perundingan posisional merupakan jenis perundingan yang masih bersifat tradisional. Peserta perundingan bekerja didasarkan pada suatu manfaat yang ketat. Apabila kompromi tidak memungkinkan untuk tercapai, maka akan berakibat pada jalan buntu. Keberhasilan tercapai setelah semua aspek dari posisi yang menantang telah diperiksa dan dimengerti untuk mencoba menemukan dasar-dasar pemufakatan. Prinsipil. Perundingan prinsipil merupakan perundingan yang didorong untuk mencari prinsip-prinsip yang mendasari untuk mendukung posisi tersebut di atas.
Perundingan ini dilakukan guna menghasilkan sasaran, bukan memecah masalah, sehingga akan terdapat berbagai alternatif yang ada sebagai rekomendasi. Situasional. Perundingan situasional merupakan perundingan yang berlangsung sebelum perundingan posisional atau prinsipil. Perundingan ini merupakan bentuk perundingan tidak langsung dan merupakan semacam penjajakan pendahuluan. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rofifa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gaya-gaya perundingan. Yang pertama, gaya kompetitif. Jenis gaya ini melibatkan kepribadian kompetitif yang dimiliki oleh seorang negosiator. Negosiator yang kompetitif sangat berorientasi kepada hasil, fokus dan tegas, dan lebih sering bersifat agresif. Mereka cenderung lebih berusaha untuk menang daripada menjaga hubungan antara kedua belah pihak. Mereka juga berpikir strategis dan tidak berbasa-basi. Karena gaya kompetitif seringkali digunakan dalam negosiasi, jadi berhati-hatilah jika menggunakannya, karena pihak lain mungkin dapat mempersiapkan untuk melawan. Kemudian strategi yang harus dilakukan jika kita menggunakan gaya kompetitif ini dalam melakukan negosiasi adalah yang pertama, mengalahkan lawan, yang kedua, tidak mempercayai lawan dan siap bertarung, yang ketiga, menuntut sebuah konsesi, menegaskan posisi dan melancarkan tekanan, yang terakhir, tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya. Selanjutnya, jika Anda mungkin harus menggunakan gaya ini, tapi pihak lawan jelas-jelas tidak menginginkan negosiasi tersebut, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, dari awal tegaskan komitmen Anda terhadap posisi yang telah Anda tentukan. Yang kedua, indikasikan konsekuensinya jika Anda tidak memperoleh apa yang Anda inginkan. Yang terakhir, siapkan konsesi-konsesi yang tidak penting untuk Anda, tetapi yang menghindari pihak lawan dari kehilangan muka. Demikian materi yang saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fadilah. Saya akan melanjutkan materi tentang gaya-gaya perundingan. Gaya-gaya perundingan yang kedua yaitu gaya kooperatif. Gaya kooperatif adalah negosiasi konflik dapat diminimalisir dan seluruh gagasan yang ada difokuskan kepada tujuan untuk mencapai solusi yang terbaik. Contohnya, menciptakan suasana saling menghargai dan percaya. Yang kedua, mulai dengan mengidentifikasikan masalah sebelum mengidentifikasikan pemecahan, dan mulai dengan masalah-masalah yang mudah untuk dicapai kesepakatannya. Adapun strategi kooperatif meliputi yang pertama, sasarannya untuk mencapai kesepakatan bagi kedua belah pihak. Dan yang kedua, menggunakan semboyan win-win solution, artinya saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, melakukan kompromi bila diperlukan dan timbal balik. Dan yang keempat, menciptakan landasan dan kepentingan bersama. Gaya-gaya perundingan yang ketiga yaitu gaya analitikal. Analitikal sangat membutuhkan fakta dan detail dan tidak akan bergerak maju kecuali mereka memiliki kesempatan untuk menganalisis semua data yang tersedia dengan hati-hati. Mereka cenderung memproses informasi dengan lambat dan mungkin agak menarik diri atau tidak emosional selama negosiasi. Mereka terorganisir sistematis dan mendekati negosiasi secara metodis selangkah demi selangkah. Untuk membangun hubungan negosiasi dan mendapatkan rasa hormat dari rekan analisis, pastikan penelitian lengkap dan akurat. Jaga agar diskusi tetap faktual dan bisnis terkait. Bersifat jujur, etis, dan tunjukkan cara yang hasilnya akan menguntungkan dalam hal uang, waktu, atau sumber daya yang dihemat. Terakhir,
bersabar dan hormati persyaratan analitikal untuk memproses informasi secara metodis. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Adapun materi saya yaitu strategis analitis. Strategis analitis meliputi yaitu yang pertama memiliki filosofi bahwa seorang negosiator itu harus mampu memecahkan masalah atau pihak yang mampu memberikan solusi ketika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian yang kedua yaitu memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah, bukan sebagai bentuk permainan. Kemudian yang ketiga yaitu berusaha kreatif dan bersama-sama mencari alternatif solusinya. Kemudian yang keempat yaitu memberikan alasan rasional, bukan atas dasar perasaan atau mengada-ngada. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang gaya berunding. Gaya berunding ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama berdasarkan sifat pembawaan, berdasarkan pola perilaku, berdasarkan gaya kerja sekolah, dan berdasarkan tanggapan. Materi selanjutnya yaitu penjelasan tentang berdasarkan sifat pembawaan. Berdasarkan sifat pembawaan ini terbagi menjadi 4, yaitu gaya promotor. Gaya promotor adalah orang dengan gaya sosial yang mampu atau mempunyai sifat cepat memutuskan, agresif, kreatif, dan cenderung verbal, dan selalu mengeluarkan ide-ide yang muluk-muluk. Kemudian gaya fasilitator adalah orang dengan gaya yang mempunyai sifat ramah, suka menolong, mempunyai tenggang rasa, bersifat peka atau perasa, selalu berbicara dan bertindak secara diplomatis. Kemudian yang ketiga yaitu gaya controller. Gaya controller adalah orang dengan gaya sosial yang mempunyai sifat yang sabar, ingin kuasa, penuh tekad, dan hanya mengandalkan atau berorientasi pada hasilnya saja. Kemudian yang keempat yaitu gaya analitikal. Gaya analitikal adalah orang dengan gaya sosial yang memiliki kesabaran yang terspesifik, terperinci, dan pemikir. Kemudian materi selanjutnya yaitu gaya berunding berdasarkan perilaku. Gaya berunding berdasarkan perilaku ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama moving against, yaitu moving against ini terdiri dari menjelaskan, memperagakan, mengulang-ulangi, menjernihkan masalah, mengumpulkan perasaan, berdebat, menghimbau, menghakimi, tak menyetujui, dan menentang atau menunjukkan pihak lain. Kemudian yaitu yang kedua yaitu moving weight. Moving weight ini terdiri dari memperhatikan, mengajukan gagasan, menyetujui, meringkas gagasan-gagasan pihak lainnya, menjajakan, membangkitkan motivasi, mengembangkan interaksi, mengulang-ulang kecaman, serta mencari landasan baru dan mengungkapkan perasaan-perasaan orang lain. Demikian materi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang gaya berunding berdasarkan pola perilaku. Yang ketiga yaitu moving away. Artinya yaitu menghindari hubungan dan sengketa, menarik kembali isi pembicaraan, berdiam diri, serta tak menanggapi pertanyaan. Yang keempat yaitu not moving. Artinya yaitu mengamati, memperhatikan, serta menyesuaikan diri dengan situasi dan menyukainya. C. Berdasarkan gaya kerja sekolah. Yang pertama yaitu gaya komandan, yaitu yang pertama binalah hubungan baik di samping kegiatan negosiasi. Lalu hadapi dengan tenang dan jangan terpancing untuk bertengkar, serta himbau dan sentuh perasaannya. Lalu ajak berpikir lebih luas dan berargumentasi secara rasional. Selanjutnya yang kedua yaitu gaya pelayan, yaitu berbincang-bincang ringan dahulu, jangan langsung mulai dengan diskusi. Lalu, utamakan kaitan antara usulan-usulan dengan orang-orang yang dipermasalahkan. Setelah itu, tunjukkan dukungan para ahli dari tokoh-tokoh yang ternama, serta ungkapkan bagaimana pada waktu-waktu yang lalu gagasan-gagasan itu berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu yang ketiga, gaya birokrat, yaitu yang pertama,
Nyatakan fakta-fakta yang tepat berlaku. Lalu kaitkanlah usulan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Setelah itu, susunlah penyajian dalam urutan yang sistematis, seperti latar belakang masalah, situasi sekarang, serta hasil. Dan yang terakhir yaitu analisislah berbagai pilihan dan dengan keunggulan dan kelemahan. Mungkin sekian dari saya. Yang keempat, ada gaya seniman. Langkah-langkah dalam gaya seniman ini yang pertama, mempersiapkan waktu yang cukup untuk berdiskusi. Dan dalam berdiskusi, kita juga perlu peka terhadap pembahasan yang terkesan menyimpang. Yang kedua, bicaralah secara konseptual dan pusatkan perhatian pada situasi secara menyeluruh. Yang ketiga, menciptakan atau membangun imajinasi dan kreativitas mereka dengan memikirkan masa depan dan mencari kemungkinan yang baru. Yang keempat, tekanlah keunikan dari gagasan yang diajukan. Yang kelima, memahami nilai-nilai yang dianut dan kebutuhan-kebutuhannya, kemudian menghubungkan hal tersebut dengan gagasan yang diajukan. Yang kelima, gaya pengawas sekolah. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu mempergunakan logika dalam perdebatan. Yang kedua, memperkuat gagasan dengan fakta. Yang ketiga, menganalisis gagasan dengan mengungkapkan keuntungan dan kerugian. Yang keempat, bersikap objektif dan terbuka. Yang kelima, membina hubungan baik setelah negosiasi terjadi. Kemudian ada gaya berunding yang berdasarkan tanggapan. Yang pertama, menyernyit. Taktik ini dikenal dengan istilah terkejut, yang merupakan suatu reaksi negatif terhadap tawaran seseorang. Dengan kata lain, bertindak terkejut saat negosiasi yang diadakan negosiator berjalan dengan keinginan pihak lain. Yang kedua, berdiam. Jika kita tidak menyukai apa kata seseorang, atau kita memberikan atau membuat tawaran kepada seseorang dan kita menunggu jawabannya, maka diam bisa menjadi pilihan yang terbaik. Karena kebanyakan orang tidak bisa bertahan dalam kesunyian. Mereka menjadi tidak nyaman jika tidak ada percakapan dengan orang lain, dan biasanya pihak lain akan merespon dengan konsensi atau memberikan kelonggaran. Yang ketiga, ikan haring merah. Ini merupakan istilah dari kompetisi tua yang ada di Inggris, yaitu fox hunting competition atau berburu rubah. Dalam kompetisi ini, pihak lawan berusaha memberikan atau membaui jejak rubah dengan menggunakan ikan, sehingga lawan yang lainnya itu terkecoh dan kehilangan jejak. Ini sama halnya dengan negosiator yang membawa dan memberikan isu lain ke dalam perundingan untuk mengalihkan perhatian dari pembahasan utama. Yang keempat, kelakuan menghina, yaitu segala bentuk perilaku yang biasanya tidak bermoral dan tidak dapat diterima oleh lingkungan, dengan tujuan memaksa pihak lain untuk setuju, seperti pihak manajemen muak dengan tuntutan yang dianggap tidak masuk akal dan terpaksa menandatangani kontrak dengan air mata, kemudian membuangnya secara ganas dan dramatis seolah-olah diliput oleh media. Tujuan dari taktik ini adalah untuk menggertak orang-orang yang terlibat dalam negosiasi. Sekian materi dari saya dan terima kasih. Dan Ibu Putri akan melanjutkan materi yaitu berdasarkan tanggapan. Poin yang kelima yaitu yang tertulis adalah persyaratan ditulis dalam perjanjian yang tidak dapat diganggu-gugat. Perjanjian sewa guna usaha atau harga di atas pahatan batu, sekarang di atas kertas atau uang adalah contoh-contoh yang tertulis. Poin yang keenam yaitu pertukaran. Taktik ini digunakan untuk tawar-menawar. Pertukaran hanya menawarkan konsensi sampai semua pihak setuju dengan syarat-syarat. Sebenarnya, taktik ini digunakan untuk kompromi. Poin yang ketujuh yaitu ultimatum. Penggunaan ultimatum kadang-kadang efektif sebagai taktik pembuka dalam negosiasi. Yang poin yang kedelapan yaitu berjalan keluar. Pada beberapa situasi, berjalan keluar dapat digunakan sebagai strategi untuk memberikan tekanan pada pihak lain. Poin yang kesembilan yaitu kemampuan untuk mengatakan tidak. Sebuah taktik memegang peran sangat penting dalam segala macam strategi dan cara menyampaikannya secara tepat. Pertama dan paling dasar untuk mempelajari taktik ini adalah bahwa apapun bila mengatakan tidak secara langsung diterjemahkan oleh pihak lain sebagai ya. Baik, kesimpulan yang kami ambil dari pembahasan
presentasi kali ini yakni perundingan adalah serangkaian bentuk pembahasan tentang sesuatu, musyawarah, perebukan yang artinya suatu tindakan atau suatu proses saling bernegosiasi untuk meraih tujuan atau suatu kesepakatan yang dapat diterima bersama. Dalam perundingan, dibutuhkan tindakan dua pihak atau lebih, baik yang nyata ataupun tidak, untuk saling berunding dan menyetujuinya. Ada tiga jenis gaya perundingan. Yang pertama itu gaya kompetitif, yang kedua gaya kooperatif, dan yang ketiga gaya analitika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Bapak dan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Kurang dan lebih saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.